Ada satu momen dalam hidup yang dialami hampir semua orang, meski bentuknya berbeda-beda. Sebuah titik di mana dada terasa sesak, pikiran penuh, hati seperti membawa beban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita duduk sendirian, mungkin di kamar tidur, di teras rumah, atau di sudut kantor saat semua orang sudah pulang. Dan tiba-tiba muncul satu bisikan kecil dalam hati. Mengapa hidup ini terasa begitu berat? Pertanyaan itu muncul bukan saat badai datang, tetapi justru setelah kita terlalu lama berusaha bertahan. Kita melewati hari demi hari, mencoba kuat, mencoba tegar, mencoba pura-pura baik-baik saja. Tapi jauh di dalam batin, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan pada siapapun. Tidak bisa diukur, tidak bisa ditunjukkan. Sesuatu yang samar, tetapi terus menekan. Dan pada suatu malam yang sunyi, kita akhirnya sadar bahwa yang memberatkan bukanlah hidup itu sendiri, melainkan cara kita memegangnya. Kita memegang semua hal terlalu erat, masa lalu yang seharusnya dibiarkan pergi, kekecewaan yang seharusnya kita lepaskan, rasa takut yang seharusnya tidak kita pelihara, dan ekspektasi-ekspektasi yang seharusnya tidak kita biarkan tumbuh liar. Zen Buddhisme mengajarkan bahwa hidup bukanlah musuh. Hidup bukan beban. Hidup bahkan tidak pernah berniat menyakiti kita. Kitalah yang sering salah mengelola batin, salah memahami arah angin, salah menempatkan tangan, hingga akhirnya segala sesuatu terasa menyakitkan. Bayangkan seseorang yang memegang seutas tali dengan terlalu kuat. Semakin ia panik, semakin ia menggenggamnya. Semakin tali itu melukai kulitnya. Tetapi ketika ia belajar melepas, bahkan hanya sedikit saja, rasa sakit itu perlahan menghilang. Begitulah cara bekerja batin manusia. Kadang bukan talinya yang menyakitkan, melainkan genggaman kita sendiri. Pendahuluan ini ingin mengajakmu menyelam pelan-pelan ke dalam dunia Zen. Dunia yang tidak menawarkan solusi cepat, tetapi menawarkan jalan pulang. Pulang kepada ketenangan diri, pulang kepada kesadaran, pulang kepada kemampuan untuk meletakkan beban yang selama ini tidak perlu dipikul. Melalui materi ini, kita akan berjalan bersama, mempelajari bagaimana Zen mengajarkan seni melepas, bukan untuk membuat hidup sempurna, tetapi untuk membuat kita mampu melihat bahwa hidup sebenarnya tidak seberat yang kita kira. Sebelum kita masuk lebih jauh, coba jawab satu hal di kolom komentar. Bagian mana dari hidupmu yang terasa paling berat akhir-akhir ini? Mungkin dari sanalah perjalananmu untuk belajar melepas akan dimulai. Bagian 1. Beban yang kita ciptakan sendiri. Ada satu kenyataan pahit namun membebaskan yang selalu diajarkan dalam Zen. Sebagian besar beban hidup bukan datang dari hidup itu sendiri, melainkan dari cara kita memikirkannya. Pada permukaan, kita memang sering menyalahkan keadaan, pekerjaan yang melelahkan, orang-orang yang mengecewakan, masa lalu yang pahit, atau ketakutan yang menghantui masa depan. Tapi jika kita menelisik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sumber rasa berat itu justru lahir dari ruang kecil di dalam diri, pikiran yang tak pernah berhenti menggenggam. Seorang guru Zen pernah berkata sambil tersenyum, batu kecil di dalam sepatu terasa lebih menyakitkan daripada gunung yang kita lihat dari jauh. Ungkapan itu sederhana, tetapi dalam ia mengingatkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari apa yang kita biarkan terus menetap di dalam. Sejak kecil, kita diajari untuk menahan, bukan melepaskan. Kita belajar mempertahankan segala hal, kemarahan, ambisi, hubungan yang sudah tidak sehat, penyesalan yang tidak lagi memiliki makna. Kita diajari untuk bertahan hidup dengan menggenggam, bukan dengan mengendorkan tangan.
Karena itu, ketika sesuatu terasa berat, insting pertama kita adalah semakin merapatkan genggaman. Kita meyakini bahwa jika kita mencoba sedikit lebih keras, semuanya akan membaik. Namun Zen mengungkapkan kebenaran yang berbeda. Semakin keras kamu menggenggam, semakin kamu terluka. Bayangkan sebuah gelas yang terbuat dari es. Semakin kuat kita menggenggamnya, semakin cepat gelas itu meleleh dan justru melukai tangan yang menahannya. Hidup pun seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita genggam, tetapi kita tetap memaksanya untuk tetap berada dalam genggaman kita. Bahkan hal-hal yang sudah jelas ingin pergi, ingin selesai, ingin dibiarkan mengalir, tetap kita tarik-tarik kembali. Akibatnya, kita hidup dalam ketegangan batin yang konstan. Dalam ajaran Zen, pikiran digambarkan seperti sebuah danau. Ketika danau itu tenang, ia memantulkan dunia dengan jelas. Namun ketika airnya keruh dan bergolak, kita tidak bisa melihat apapun kecuali kekacauan. Keruhnya air tidak datang dari dunia luar. Keruhnya air datang dari tangan kita sendiri yang terus mengaduknya. Begitu pula dengan hidup. Ketika pikiran kita penuh kekhawatiran, ketakutan, dan penilaian, dunia terlihat lebih gelap daripada sebenarnya. Masalah yang kecil tampak seperti raksasa. Ujian yang ringan terasa seperti badai besar. Dan kita mulai percaya bahwa hidup adalah musuh yang harus dilawan. Padahal, jika kita berhenti sejenak, diam, dan mengamati, kita akan menyadari bahwa banyak beban itu sebenarnya tidak nyata. Ia adalah bayangan yang dibentuk pikiran, bayangan yang membesar ketika kita melarikan diri, tetapi mengecil ketika kita berani menatapnya. Zen mengajak kita bertanya pelan-pelan kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang membuatku merasa berat? Apakah itu kenyataan atau hanya pikiran yang membesar-besarkannya? Apakah aku benar-benar harus menggenggam hal ini? Untuk apa aku menanggung sesuatu yang tidak lagi berguna? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan untuk mencari jawaban cepat, melainkan untuk mengembalikan kesadaran bahwa kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk terus memikul, atau kita bisa memilih untuk menaruh beban itu di tanah dan melangkah lebih ringan. Disinilah Zen mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar namun mudah terlupakan. Hidup tidak menuntut kita untuk kuat setiap waktu. Hidup hanya meminta kita untuk sadar. Ketika kita sadar, kita tahu mana yang harus dilepas dan mana yang harus dibawa. Kita tahu mana beban yang berasal dari kenyataan dan mana beban yang berasal dari pikiran. Dan yang paling penting, kita tahu bahwa bagian terbesar dari penderitaan bisa hilang ketika kita berhenti menciptakannya sendiri. Ini baru permulaan. Perjalanan melepas baru dimulai ketika kita mampu melihat dengan jernih bahwa berat yang kita rasakan sebagian besar bukan milik hidup, melainkan milik cara kita memandang hidup. Bagian 2. Seni. Melepaskan kekuatan yang tidak pernah kita pelajari. Ada satu ironi besar dalam hidup manusia. Kita diajari cara memegang, tetapi hampir tidak pernah diajari cara melepaskan. Kita belajar mempertahankan, mengumpulkan, mengamankan, menguasai, tetapi tidak pernah benar-benar belajar bagaimana membuka genggaman dan membiarkan sesuatu pergi dengan tenang. Padahal, dalam pandangan Zen, kemampuan melepaskan bukanlah kelemahan. Justru itulah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Melepas bukan berarti kalah, tetapi memilih jalan yang lebih jernih. Kita tumbuh dalam budaya yang menilai seseorang dari seberapa keras ia berjuang, seberapa kuat ia menahan, seberapa lama ia bertahan di tengah rasa sakit. Seolah menyerah adalah sesuatu yang hina, seolah melepaskan adalah tanda kekalahan. Namun Zen memutar balik keyakinan itu. Seorang guru Zen pernah berkata,
Kamu tidak kehilangan apapun ketika melepaskan. Kamu hanya kehilangan beban. Dan memang benar, ketika kita memaksakan sesuatu yang sudah tidak serasi dengan hidup kita bukan sedang berjuang. Kita sedang menyiksa diri sendiri. Ketika hubungan yang retak terus kita pertahankan, ketika ambisi yang tidak lagi sehat terus kita dorong, ketika rasa bersalah terus kita peluk, kita bukan menunjukkan kekuatan, kita sedang menunjukkan ketakutan. Melepas adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, dan tidak seharusnya aku mencoba." Mengapa kita sulit melepaskan? Karena kita merasa aman dengan apa yang sudah kita kenal, meski itu menyakitkan. Pikiran selalu lebih takut pada ketidakpastian daripada penderitaan yang familiar. Kita takut jika kita melepas, kita akan kehilangan arah. Kita takut jika kita melepas, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita takut jika kita melepas, kita akan terlihat gagal. Padahal sesungguhnya, justru saat kita melepaskan, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Kita memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas. Kita memberi ruang bagi kehidupan yang berbeda, yang mungkin selama ini menunggu, tetapi tidak pernah bisa masuk. Karena tangan kita terlalu penuh. Zen mengajarkan, ketika tanganmu penuh, kamu tidak bisa menerima apapun. Ketika kamu membuka tangan, seluruh dunia bisa masuk. Banyak orang memaksa hidup sesuai keinginannya, padahal hidup tidak pernah tunduk pada kepalan tangan. Hidup baru mengalir ketika kita membuka telapak dan membiarkannya bergerak tanpa harus kita kontrol. Melepas adalah mengendorkan dada yang terlalu lama mengencang. Setiap beban yang kita simpan, setiap kenangan yang kita tahan, setiap ketakutan yang kita pelihara, semuanya seperti simpul di dada. Semakin lama dibiarkan, semakin kencang simpul itu. Kita hidup sambil menahan napas tanpa sadar. Kita hidup sambil mengerutkan hati. Kita hidup sambil berperang dengan pikiran sendiri. Melepas adalah proses pelan-pelan melonggarkan simpul itu. Tidak dipaksa, tidak terburu-buru, tetapi dengan kesadaran penuh. Zen selalu menekankan kesadaran sebagai pintu bagi kebebasan batin. Ketika kita benar-benar hadir dalam momen ini, dalam napas ini, dalam langkah ini, kita mulai melihat bahwa banyak beban itu sebenarnya hanya bayangan yang dibesarkan oleh pikiran. Dan ketika bayangan itu disinari kesadaran, ia mulai memudar. Saat melepas, kita menemukan siapa diri kita tanpa semua beban. Itu kita terbiasa mendefinisikan diri berdasarkan apa yang kita pegang. Pekerjaan, hubungan, pencapaian, ambisi, luka masa lalu. Kita lupa bahwa di balik semua lapisan itu, ada diri yang lebih murni dan lebih tenang. Diri yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh semua yang kita genggam. Zen mengajarkan bahwa ketika kita melepaskan, kita tidak kehilangan identitas. Kita justru menemukannya kembali. Seperti bulan yang tetap ada meski tertutup awan, jati diri kita selalu ada meski tertutup beban. Melepas adalah proses memindahkan awan itu pelan-pelan, bukan untuk mengganti bulan dengan sesuatu yang lebih indah, tetapi untuk melihat bahwa bulan memang sudah indah. Sejak awal bagian 2 adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa melepas bukan aktivitas fisik, tetapi aktivitas batin. Ini adalah seni, bukan keterampilan teknis, dan seperti sebuah seni, ia butuh kesabaran, keberanian, dan kehadiran penuh. Bagian 3. Diam. Ruang sunyi. Tempat luka perlahan larut. Dalam Zen, ada satu prinsip yang tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dalam. Diam.
Bukan diam sebagai kebisuan, bukan diam sebagai pelarian, tetapi diam sebagai ruang bagi batin untuk pulang, tenang, dan melihat dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Kita hidup di dunia yang bising oleh tuntutan, bising oleh ekspektasi, bising oleh pendapat orang lain, bising oleh pikiran kita sendiri yang tak henti berputar. Setiap hari kita diseret oleh arus informasi, arus kecemasan, arus keinginan. Kita berpindah dari satu ketakutan ke ketakutan lain, dari satu tuntutan ke tuntutan lain. Bahkan ketika tubuh kita sedang diam, pikiran kita tetap berlari. Dan di tengah segala kebisingan itu, kita lupa bahwa ada satu hal yang selalu menunggu kita. Keheningan di dalam diri. Diam bukan menghindar, tetapi mengizinkan diri. Bernafas kembali bagi Zen, diam adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berhenti sejenak dan menatap luka yang selama ini kita hindari. Keberanian untuk melihat diri tanpa topeng-topeng yang kita pakai setiap hari. Keberanian untuk mengakui perasaan yang selama ini kita tekan. Ketika kita berdiam, kita tidak sedang lari. Justru kita sedang menghadapinya dengan cara yang paling lembut. Ada sebuah ajaran dari Thich Nhat Hanh yang sangat indah. Keheningan di dalam dirimu akan menyembuhkan semua kebisingan di luar. Ketika kita duduk diam, meski hanya beberapa menit, kita memberi kesempatan bagi batin yang lelah untuk turun dari medan perang. Kita memberi ruang bagi napas untuk mengalir bebas. Kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk berhenti memaksakan jalur yang tidak bisa ia kendalikan. Di ruang sunyi itu, kita melihat bahwa banyak rasa sakit yang kita rasakan. Selama ini sebenarnya berasal dari pikiran yang terus mengulang cerita lama. Pikiran yang terus menghidupkan sesuatu yang sudah seharusnya dibiarkan mati. Diam adalah pisau lembut yang memotong siklus itu. Dalam diam, realitas terlihat lebih jernih. Pernahkah kamu memasukkan tangan ke dalam air yang keruh? Semakin kamu menggerakkannya, semakin keruh air itu. Tetapi jika kamu berhenti, diam, dan menunggu, perlahan-lahan semua partikel akan turun ke dasar, dan air kembali jernih. Begitulah pikiran kita. Kita terlalu sering mengaduknya. Setiap kekhawatiran, setiap pemikiran berulang, setiap penyesalan, setiap ketakutan, semuanya membuat air batin menjadi lebih keruh. Kita tidak bisa melihat jalan keluar, bukan karena jalan itu tidak ada, tetapi karena pikiran kita sendiri menutupi pandangan. Ketika kita diam, kita berhenti mengaduk air, kita memberi kesempatan bagi batin untuk menjernih dengan sendirinya. Dan ketika kejernihan itu muncul, kita mulai menyadari sesuatu. Masalah yang kita kira sangat besar selama ini, ternyata hanya bayangan yang membesar karena pikiran yang terlalu bising. Zen tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan pikiran. Zen hanya mengajarkan kita untuk melihat pikiran, mengamatinya, membiarkannya lewat, seperti awan yang melintas di langit. Seorang guru Zen pernah berkata, "Pikiranmu bukan langit, pikiranmu hanyalah awan." Ketika kita benar-benar memahami ini, tekanan hidup perlahan mereda. Kita berhenti mengidentifikasi diri dengan kegelisahan. Kita berhenti percaya pada setiap bisikan pikiran. Dan kita mulai melihat bahwa keheningan bukan ketiadaan. Keheningan adalah tempat di mana kebijaksanaan lahir. Dia menghubungkan kita dengan diri asli yang lama terkubur. Ada diri kita yang lain, diri yang tidak sibuk, tidak takut, tidak terbebani. Diri yang jernih, lembut, dan penuh ketenangan. Diri yang jarang muncul karena ditutupi oleh keramaian pikiran. Ketika kita diam, kita membuka pintu untuk kembali kepada diri itu. Diri yang tidak membutuhkan validasi. Diri yang tidak mencari pembuktian. Diri yang tidak digoyahkan oleh keadaan luar. Diri ini selalu ada, tapi kita sering melupakannya karena kita sibuk
menjadi seseorang yang ingin disukai dunia. Zen mengajak kita pulang, bukan ke masa lalu, bukan ke cita-cita masa depan, tetapi ke rumah dalam diri yang selalu menunggu. Diam adalah langkah pertama menuju pintu itu. Bagian 3 ini menunjukkan bahwa untuk melepaskan, kita harus terlebih dahulu mendiamkan diri. Tanpa diam, kita tidak pernah benar-benar melihat apa yang perlu dilepas dan apa yang sebenarnya bukan beban. Bagian 4. Mengalir. Ketika kita berhenti melawan, hidup justru membimbing. Zen memiliki satu ajaran yang paling lembut sekaligus paling sulit diterapkan oleh manusia modern. Mengalir. Mengalir bukan berarti pasrah. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir adalah seni untuk memahami arah angin, lalu menyesuaikan langkah tanpa kehilangan jati diri. Kita terbiasa diajari untuk melawan, mempertahankan, mengontrol. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai apa yang kita bayangkan, sesuai apa yang kita inginkan. Kita percaya bahwa semakin keras kita mendorong hidup, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi Zen mengatakan sebaliknya. Semakin kamu melawan arus, semakin kamu tenggelam, semakin kamu ikut mengalir. Semakin hidup membawamu ke tempat yang tepat. Hidup tidak pernah statis, tetapi kita sering memaksanya untuk diam. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang benar-benar tetap. Hari berganti, musim berubah, orang datang dan pergi, keadaan naik dan turun, rencana berubah arah, hati berkembang lalu berubah lagi. Namun kita, manusia, memiliki pola yang sama. Kita ingin yang menyenangkan tetap dan yang menyakitkan pergi secepat mungkin. Kita ingin mengatur hidup seolah ia sistem yang bisa diprogram. Padahal, kenyataan tidak tunduk pada ego manusia. Zen berkata, hidup bergerak dengan caranya sendiri. Kamu hanya perlu berjalan bersamanya. Ketika kita memaksa kenyataan untuk sesuai kemauan, kita menciptakan penderitaan. Bukan karena kenyataannya buruk, tetapi karena kita tidak mau menyesuaikan gerak. Mengalir bukan berarti tidak bertindak, tetapi bertindak tanpa ketegangan. Banyak orang salah paham dengan Zen dan berpikir bahwa mengalir berarti diam saja. Padahal Zen adalah tentang tindakan, tetapi tindakan yang dilakukan dengan jernih, tanpa paksaan, tanpa panik, tanpa tekanan batin. Ada istilah dalam Zen dan Taoisme, Wu Wei, tindakan tanpa usaha yang dipaksakan, seperti air yang mengalir melalui celah-celah batu tanpa berkelahi dengan batu itu. Air bergerak, tetapi tanpa kekerasan. Air menembus, tetapi tanpa paksaan. Air sampai tujuan, tetapi tanpa terburu-buru. Begitu pula hidup yang selaras. Ketika kita mengalir, kita tetap bergerak, tetap berusaha, tetap melangkah, tetapi kita tidak lagi dipenuhi ketakutan, tidak lagi memaksakan hasil, tidak lagi menolak apa yang memang bukan jalannya. Dan ketika ketegangan hilang, kemungkinan-kemungkinan baru mulai muncul. Ketika kita berhenti melawan, jalan baru menampakkan diri. Salah satu hal paling indah dalam memahami Zen adalah ini. Jalan baru tidak akan terlihat selama kita sibuk melawan jalan lama. Selama kita memaksa sesuatu yang sudah seharusnya selesai, kita tidak pernah melihat pintu lain yang sebenarnya terbuka. Mungkin kamu pernah mengalami sesuatu seperti ini. Ketika kamu terus mempertahankan sesuatu yang sudah tidak cocok, hidup terasa sempit. Tapi begitu kamu melepaskan, tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pertemuan baru, peluang baru, pengalaman baru, kedewasaan baru. Itulah yang dimaksud Zen dengan mengalir. Ketika kita berhenti menolak, hidup mengalir masuk. Ketika kita berhenti memaksa, kejelasan masuk.
Ketika kita berhenti memegang terlalu erat, tangan kita bisa menerima sesuatu yang lain. Mengalir bukan berarti hidup kita akan selalu mudah, tetapi ketika kita mengalir, kita tidak lagi membawa beban tambahan, beban penolakan, beban penghakiman, beban ketakutan, beban keterikatan. Kita tetap menghadapi tantangan, tetapi dengan batin yang lebih luas dan lebih tenang. Kita tetap berjalan, tetapi tidak lagi terseret. Mengalir adalah tanda bahwa kita mulai percaya pada ritme kehidupan, percaya bahwa perubahan bukan ancaman, percaya bahwa sesuatu yang pergi membuka jalan bagi sesuatu yang datang, percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar salah arah. Kitalah yang sering menolak arahnya. Zen mengajarkan bahwa saat kita mengalir, kita masuk ke dalam harmoni yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi memaksakan kehendak pribadi sampai melukai diri. Kita mulai mengandalkan kebijaksanaan alam, bahwa segala sesuatu bergerak dengan waktu dan tempatnya masing-masing. Dan disitulah kita merasa lebih ringan. Bukan karena hidup berubah, tetapi karena cara kita menapaki hidup yang berubah. Bagian 4 ini adalah inti dari Zen. Memahami bahwa melawan tidak selalu menghasilkan kemenangan, dan mengalir bukan berarti kalah. Mengalir adalah kebebasan. Jika siap untuk melanjutkan, katakan lanjutkan, dan aku akan menulis bagian 5 dengan kedalaman yang sama. Bagian 5. Merangkul ketidaksempurnaan, di mana luka menjadi guru. Dalam dunia yang selalu menuntut kesempurnaan, Zen justru memilih berjalan ke arah yang berlawanan. Zen mengundang kita untuk melihat keindahan di tempat yang tidak pernah kita duga. Di dalam retakan, di dalam kekurangan, di dalam ketidaksempurnaan diri sendiri. Selama ini kita mengira hidup harus rapi agar kita bisa tenang. Kita berpikir diri kita harus kuat tanpa celah agar layak dicintai. Kita percaya bahwa masa lalu harus sempurna agar masa depan tidak goyah. Namun Zen pelan-pelan membisikkan kebenaran yang jauh lebih lembut. Tidak ada yang benar-benar sempurna, dan justru disitulah kita menemukan kedamaian. Luka itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membimbingmu. Ketidaksempurnaan bukan musuh, luka bukan musuh. Kekurangan bukan kegagalan. Kita sering berusaha keras menutupi semuanya, seperti menyembunyikan retakan pada dinding supaya tidak terlihat memalukan. Padahal Zen memiliki cara pandang lain. Retakan itulah yang mengizinkan cahaya masuk. Ada sebuah tradisi Jepang yang sangat terkenal, kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas. Alih-alih menyembunyikan kerusakan, mereka justru menonjolkannya. Bukan untuk memamerkan luka, tetapi untuk menunjukkan bahwa benda itu sekarang lebih indah karena pernah pecah. Begitu pula manusia. Kita menjadi lebih bijak, lebih lembut, lebih peka, lebih dalam. Bukan karena hidup selalu berjalan sempurna, tetapi karena kita pernah jatuh dan bangun. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita kerendahan hati. Luka mengajarkan kita empati. Kehilangan mengajarkan kita kebijaksanaan. Kesalahan mengajarkan kita kedewasaan. Tanpa mereka, kita hanya akan menjadi manusia datar yang tidak pernah tumbuh. Kita menderita karena kita menginginkan hidup yang tidak pernah ada salah. Satu penyebab terbesar penderitaan adalah keinginan untuk memiliki hidup yang sempurna. Tidak pernah kecewa, tidak pernah gagal, tidak pernah tersakiti, tidak pernah salah langkah. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ia mengalir seperti sungai yang jalannya berliku, bukan seperti garis lurus yang bisa kita rancang tanpa celah. Zen mengajarkan kita untuk merangkul apapun yang muncul, baik atau buruk, mulus atau retak, sebagai bagian dari perjalanan. Ketika kita menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah sifat dasar kehidupan,
beban batin kita berkurang drastis. Kita berhenti berperang melawan kenyataan. Kita berhenti menyiksa diri karena tidak sempurna. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan standar ilusi. Kita mulai bisa berkata, "Aku manusia. Wajar jika tidak semua hal sempurna." Dan kalimat sederhana ini bisa menjadi pintu menuju kebebasan besar ketidaksempurnaan. Membuat kita kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Di dunia yang serba tampil sempurna, kita perlahan kehilangan jati diri. Kita memakai topeng, topeng sukses, topeng kuat, topeng bahagia, topeng tenang. Kita takut jika orang tahu retakan kita, mereka akan pergi. Tetapi Zen menghapus ketakutan itu. Zen mengingatkan bahwa diri yang paling jernih, paling tulus, paling apa adanya, justru muncul ketika kita berhenti pura-pura. Ketika kita menerima bahwa kita punya keterbatasan, kita menjadi lebih dekat pada diri yang asli. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita akhirnya mampu merasakan kedamaian. Kita belajar berkata, "Ini aku, dengan segala kelebihan dan kekuranganku." Dan itu cukup. Itu bukan bentuk menyerah. Itu bentuk kebijaksanaan ketidaksempurnaan membuka ruang untuk pertumbuhan. Jika hidup sempurna, kita tidak akan pernah belajar apa-apa. Jika tidak ada luka, kita tidak akan pernah memahami cinta. Jika tidak ada kehilangan, kita tidak akan pernah mengerti makna kehadiran. Jika tidak ada kegagalan, kita tidak akan pernah tahu seperti apa makna harapan yang diperjuangkan. Ketidaksempurnaan adalah ruang kosong tempat kita bertumbuh. Ia adalah bidang tanah subur, tempat pengalaman jatuh, bangun, mencari, dan menemukan menanamkan akarnya. Zen mengajarkan bahwa ketika kita tidak lagi mengutuk kekurangan, kekurangan itu justru menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan disinilah kita menemukan bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti berharap segalanya berjalan sempurna. Ketika kita berhenti menghukum diri sendiri karena tidak bisa memenuhi standar yang tidak manusiawi. Ketika kita berhenti melawan retakan dan mulai merawatnya dengan lembut. Bagian 5 ini mengajak kita memahami bahwa menerima ketidaksempurnaan bukanlah akhir dari perjalanan. Justru awal dari kedamaian batin yang selama ini kita cari. Retakanmu bukan kelemahan. Retakanmu adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih bijak. Bagian 6. Melepas dan kembali pulang ke dalam diri. Pada akhirnya, seluruh pelajaran Zen bermuara pada satu hal. Kembali pulang. Bukan pulang secara fisik. Bukan pulang ke masa lalu. Bukan pulang ke seseorang, melainkan pulang ke rumah yang paling sunyi dan paling setia, diri sendiri. Kita menghabiskan sebagian besar hidup berlari keluar, berusaha mengumpulkan pengakuan, berusaha mengumpulkan rasa aman, berusaha mengumpulkan cinta dari orang lain, berusaha mengumpulkan pencapaian agar merasa bernilai. Kita mencari sesuatu di dunia luar, berharap sesuatu itu akan memenuhi kekosongan di dalam. Kita mengejar dan mengejar tanpa henti, tanpa pernah berhenti bertanya, apa sebenarnya yang aku cari? Dan mengapa aku mencarinya keluar, bukan ke dalam? Zen menjawab pertanyaan itu dengan sederhana. Karena kita lupa bahwa sumber ketenangan bukan berada di luar diri, tetapi selalu berada di dalam. Dan kita bisa kembali kapan saja, asal kita mau melepas segala yang selama ini menutupi pintu pulang itu. Melepas adalah cara batin kembali bernapas. Setiap hal yang kita genggam terlalu kuat, kenangan, kemarahan, ambisi, ketakutan, ekspektasi, semuanya seperti batu yang kita ikatkan pada diri sendiri. Semakin banyak yang kita bawa, semakin berat langkah kita menuju rumah batin. Melepas adalah proses pelan-pelan membuka simpul itu satu persatu. Melepas berarti mengakui bahwa
Tidak semua hal harus kita tanggung. Tidak semua orang harus kita selamatkan. Tidak semua cerita harus kita ulang terus-menerus. Tidak semua masa lalu harus menjadi beban hari ini. Tidak semua luka harus terus kita peluk seolah itu identitas kita. Ketika tangan kita tidak lagi penuh oleh hal-hal yang tidak berguna, kita mulai bisa menyentuh kedamaian yang sempat hilang. Ketika pikiran kita tidak lagi diikat oleh masa lalu, kita bisa merasakan kehadiran saat ini. Ketika kita berhenti memaksa, batin berhenti melawan. Dan ketika batin berhenti melawan, disitulah kita mulai pulang. Pulang ke dalam diri bukan perjalanan cepat, tapi perjalanan jujur. Zen tidak menjanjikan perubahan instan. Zen tidak mengatakan bahwa setelah meditasi 5 menit, semua masalah selesai. Zen bukan pelarian. Zen adalah cara kita bertemu dengan diri sendiri yang apa adanya. Pulang ke dalam diri berarti berani duduk bersama luka tanpa ingin kabur. Berani mengakui rasa takut tanpa merasa hina. Berani melihat kekurangan tanpa mengutuk diri. Berani menerima ketidaksempurnaan tanpa kehilangan kasih pada diri sendiri. Karena hanya dengan kejujuran seperti inilah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Bukan versi yang ingin dilihat orang lain, tetapi versi yang jernih, alami, dan tenang. Disinilah letak kekuatan Zen. Bukan pada kata-kata, tetapi pada keheningan yang mengantar kita mengenali diri sendiri. Ketika kita pulang, hidup tidak lagi menjadi beban. Saat kita berhasil kembali ke pusat diri, tempat batin paling sunyi, tempat kesadaran paling jernih, sesuatu yang aneh akan terjadi. Hidup tidak lagi terasa menakutkan. Masalah masih ada, tantangan masih datang, kehilangan masih mungkin terjadi, rintangan masih akan kita hadapi. Tetapi ada ruang di dalam diri kita yang tidak tersentuh oleh semua itu. Ruang yang tetap tenang meski badai datang. Ruang yang tidak hilang meski dunia berubah. Ruang yang membuat kita bisa berkata, hidup tidak seberat itu. Yang berat adalah cara aku memegangnya dulu. Saat kita pulang, cara kita memandang hidup berubah. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai ancaman, tetapi sebagai perjalanan. Kita tidak lagi melihat rasa sakit sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tetapi sebagai undangan untuk tumbuh. Hidup tetap sama, tetapi cara kita menggendongnya berbeda. Dan ketika cara menggendong berubah, berat pun hilang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan Zen, dari melepaskan, menerima, mengalir, diam, hingga merangkul ketidaksempurnaan, bukan bertujuan mengubah dunia, melainkan mengubah cara kita hadir di dalamnya. Hidup bukanlah beban. Yang membuatnya berat adalah tangan kita yang menggenggam terlalu erat. Ketika kita belajar melepaskan, kita membebaskan diri sendiri. Ketika kita belajar diam, kita menjernihkan batin. Ketika kita belajar mengalir, kita menemukan arah baru. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan, kita berhenti menyiksa diri. Dan ketika kita pulang ke dalam diri, kita menemukan bahwa kedamaian yang selama ini kita cari ternyata sudah ada sejak awal. Hidup akan terus berjalan dengan ritmenya yang misterius. Tugas kita bukan mengontrol segalanya, tetapi hadir dengan lembut, sadar, dan ringan. Jadi sebelum menutup materi ini, coba jawab di komentar. Beban apa yang selama ini kamu bawa terlalu lama? Dan apa yang ingin kamu coba lepaskan mulai hari ini?